Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waldo Gayo dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan proposal penelitian, di mana pembuatan proposal penelitian ini menjadi materi terakhir yang ingin saya jelaskan pada materi riset sosial ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana pembuatan proposal penelitian ini, saya akan menjelaskan apa sih proposal penelitian ini. Proposal penelitian ini merupakan langkah awal yang harus kita siapkan ketika akan mulai suatu proyek, termasuk proyek penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang mengusulkan proyek penelitian, umumnya dalam sains atau akademis, dan umumnya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Proposal dievaluasi pada biaya dan dampak potensial dari penelitian yang diusulkan dan pada kekuatan rencana yang diusulkan untuk melaksanakannya. Tetapi sebelum menulis proposal, peneliti harus menentukan terlebih dahulu gagasan umum tentang struktur penelitian yang akan disajikan, terutama tentang format bagian-bagian dan outline topik-topik di dalamnya. Baik, langsung saja kita masuk ke cara membuat proposal penelitian. Yang pertama ini memunculkan judul untuk proposal kita. Judul kita akan bervariasi berdasarkan jenis penelitian yang kita lakukan, tetapi secara umum buatlah judul yang ringkas dan deskriptif. Setelah membaca judul, kita tak harus tahu apa yang diharapkan dari proposal dan cukup tertarik untuk membaca. Proposal kita juga harus jelas dan akurat. Misalnya, cobalah judul pendek dan informatif seperti "Itulah abad pertengahan dan gerakan menuju humanisme" atau "Dampak negatif alkohol pada fungsi hati". Kemudian hindari frasa seperti investigasi atau tinjauan atas. Kemudian kedua, buat halaman judul. Halaman judul merupakan perkenalan judul proposal kita, nama kita, dan deskripsi utama yang terhubung dengan kita. Ringkasan proposal kita dalam abstrak. Abstrak adalah ringkasan masalah yang dibahas dalam proposal kita. Solusi dan saran yang kita usulkan juga harus dimasukkan bersama dengan persyaratan pendanaan yang diproyeksi. Kemudian buat daftar kata kunci yang akan muncul dalam proposal kita. Pilih 4-5 kata kunci yang mengungkapkan poin utama dari makalah kita. Disarankan tentang topik kita dan juga istilah yang terkait erat. Kata kunci harus berupa frasa yang mungkin dicari banyak pembaca. Memilih kata kunci yang tepat akan memastikan bahwa proposal kita muncul di mesin pencari untuk pembaca yang dapat memanfaatkannya. Sertakan daftar isi. Proposal penelitian lebih panjang sering menyertakan daftar isi pada halaman ketiga yang mendaftar setiap bagian utama dari makalah kita. Sedangkan proposal singkat yang hanya menjangkau beberapa halaman seringkali tidak membutuhkan daftar isi. Khususnya proposal yang panjang mungkin juga memerlukan daftar ilustrasi, gambar, atau tabel. Kemudian tulislah bagian pendahuluan. Pendahuluan harus berisi bagian pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan signifikasi penelitian atau latar belakang dan signifikansi. Berikan latar belakang dalam pendahuluan, identifikasi masalah penelitian, dan tunjukkan mengapa penelitian perlu dilakukan. Jika perlu, kita dapat membagi bagian ini menjadi beberapa bagian. Di bawah tajuk yang bertulis pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian, jelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian atau prediksi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini pada dasarnya mengidentifikasikan masalah penelitian. Di bawah tajuk bertulis definisi istilah, tentukan ide-ide serta yang akan digunakan dalam penelitian yang diusulkan. Juga berikan bukti yang mendukung kompetensi atau keahlian kita di lapangan. Kemudian tulis bagian tinjauan literatur untuk mengontekstualisasikan penelitian kita di bagian ini. Kita akan menunjukkan kepada pembaca bahwa kita mengetahui penelitian saat ini dan masa lalu dalam topik kita, dan menunjukkan bahwa penelitian kita akan memberikan kontribusi yang signifikan dan substansial untuk itu. Kita akan memberikan penghargaan kepada penelitian lain yang telah meletakkan dasar, mengevaluasi, dan mensintesiskan pekerjaan mereka, dan membedakan penelitian kita sendiri. Jangan ubah bagian ini menjadi daftar atau ringkasan yang hambar. Ringkas penelitian yang ada dengan cara seperti yang menarik pembaca sambil memaparkan lubang yang akan diisi oleh penelitian kita. Kemudian jelaskan penelitian yang diusulkan. Bagian ini adalah jantung dari proposal dan harus mencakup semua informasi tentang metodologi atau pendekatan yang kita usulkan. Bagian ini juga dapat berjudul metodologi. Berikan penjelasan lengkap terhadap penelitian yang kita usulkan. Pengaturan dan informasi dalam bagian ini akan tergantung pada apakah penelitian kita kualitatif dan kuantitatif.
Kita mungkin akan memiliki subbagian seperti desain penelitian, instrumentasi, prosedur pengumpulan dan analisis data. Kita juga harus menunjukkan pengetahuan kita tentang metode alternatif, sambil menyatakan bahwa pendekatan kita adalah cara yang paling efektif untuk menangani pertanyaan penelitian kita. Kemudian deskripsi tersebut juga harus mencakup waktu perinci dari penelitian yang diusulkan dan menyeluruh tentang semua pekerjaan, dasar dan bahan yang dibutuhkan. Juga sertakan informasi tentang ukuran sampel dan populasi target jika ada. Kemudian jelaskan sumber daya kelembagaan yang relevan. Jika kita merencanakan penelitian ini dengan latar belakang kelembagaan, sertakan bagian deskripsi sumber daya kelembagaan yang relevan untuk menggambarkan apa yang dapat ditawarkan oleh lembaga kita. Kemudian juga jangan lupa daftar referensi, sertakan halaman atau referensi terpisah yang merinci semua referensi yang telah Anda gunakan sejauh ini dalam mengidentifikasi masalah dan membentuk hipotesis penelitian. Dan juga sertakan lampiran. Jika perlu lampiran umum untuk sebagian besar jenis proposal penelitian, mereka termasuk dokumen pendukung yang diperlukan bagi pembaca untuk memahami proposal tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupakan proyeksi anggaran. Tunjukkan biaya yang kita butuhkan untuk mengantisipasi sumber pendanaan untuk memenuhi dan menentukan item yang dibayar oleh sumber pendanaan lain. Setiap biaya harus mencakup informasi yang membenarkan. Itulah tadi bagaimana cara menulis proposal penelitian. Kemudian apa saja sih yang tersaji dalam proposal penelitian ini? Baiklah, saya akan menjelaskan setiap komponen-komponennya. Yang pertama yaitu judul penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul adalah mencerminkan tema pokok dari penelitian yang akan dilakukan, singkat tetapi jelas, memuat saran, waktu dan tempat penelitian, menarik dan memberikan kesan pokok kepada pembaca. Yang kedua, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini memiliki komponen sendiri. Yang pertama, latar belakang. Bagian ini menjelaskan mengenai alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Alasan perlu didukung oleh studi literatur tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta fakta berupa data empiris yang menunjukkan adanya masalah. Uraian masalah diawali dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih spesifik. 2. Rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Sebelum merumuskan masalah, sebaiknya didahului dengan identifikasi dan pembatasan masalah yang kemudian dinyatakan dengan kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik ini menampakkan variabel-variabel yang akan diteliti. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diketahui melalui penelitian. Tujuan mengacu pada rumusan masalah penelitian dan dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian baik secara teoris maupun secara praktis bagi berbagai pihak-pihak terkait. Itulah tadi keempat komponen yang terdapat pada pendahuluan. Kemudian ketiga, tinjauan pustaka. Deskripsi teori dan penelitian yang relevan merupakan perumusan perpustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, baik berupa teori, pendapat, dan hasil penelitian sebelumnya. Perpustakaan yang disajikan berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan masalah yang digaji. Kerangka teori dan kerangka konsep. Dari hasil kajian pustaka diperoleh kerangka teori yang merupakan gambaran pola hubungan antara variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Yang keempat, metode penelitian, di mana merupakan prosedur pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang dibahas pada metodologi penelitian sekurang-kurangnya mencakup rancangan penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Kemudian yang kelima, jadwal penelitian. Bagian ini menjelaskan rencana kegiatan penelitian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, atau pengumpulan, pengolahan dan analisis data hingga penyerahan akhir laporan hasil penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk Gantt chart. Keenam, daftar pustaka. Bagian ini adalah daftar referensi atau buku, laporan, jurnal maupun artikel yang digunakan selama penulisan proposal penelitian. Mencakup nama, tahun publikasi, judul referensi, serta alamat website dan tanggal akses untuk referensi yang diperoleh secara online. Itulah tadi beberapa cara menulis proposal penelitian dan apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam metode penelitian. Apabila saya ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.